Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sore hari ini saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Tadi pagi ada kesibukan. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khadatin jamil ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa bil khusus muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammar ramzu, ya. Ini sampai tentang simbol, ya, simbol, rumus atau perlambang atau isyarat, ya. Fa'ammar rumzu, adapun rumus atau lambang, perlambang atau simbol, ya kan, atau isyarat yang samar gitu, ya. Falasta, maka kamu tidak ada, tajiduhu, falasta, maka kamu tidak, tajiduhu, kamu menemukan terhadap ar-rumzu itu fi ilmin, di dalam ilmu maknawiyin, yang maknawi, wala kalamin, dan tidak menemukan di dalam ilmu kalimat, wala kalamin, dan tidak ditemukan dalam kalimat lughawiyin yang bersifat kebahasaan. Jadi rumus itu tidak kamu temukan baik dalam ilmu maknawi, kan, ilmu yang berbicara tentang makna, atau kita ketahui ada ilmu balaghah, bade, ma'ani gitu, ya. Wala kalamin lughawiyin, dan tidak kamu temukan dalam kalimat yang bersifat kebahasaan. Jadi lambang, simbol, isyarat yang tersamar itu tidak kita temukan dalam ilmu maknawi, ataupun kita tidak temukan di kalimat yang bersifat kebahasaan.
gitu. Ya, kalau simbol itu sebenarnya simbol itu mengandung makna, gitu, mengandung arti, gitu. Tapi simbol itu sendiri itu tidak ada di dalam pengetahuan maknawi maupun dalam ilmu kebahasaan. Cuman di dalam simbol itu ada makna, ada tafsiran gitu. Wa innama yukhtasu, dan dikhususkan ar-rumus itu ghaliban, pada umumnya. Ini pada umumnya ya. Bi ahadi syai'aini, pada salah satu dua sesuatu. Imma bimadhabin, ada kalanya berada di dalam madhab. Madhab ini golongan gitu. Syani'in, yang buruk. Yukhfihi, yang menyamarkan atau merahasiakan terhadap madhab itu. Mu'taqiduhu, orang-orang yang pengikutnya atau orang-orang yang meyakini madhab tersebut. Wa yaj'alu, dan mu'taqid, orang-orang yang meyakini itu menjadikan ar-rumza, terhadap rumus, terhadap simbol, sababan, menjadi satu sebab, litatallu'in nufusi, kepada keinginan atau penelaahan hati mereka, ilaihi, terhadap madhab. Atau bisa diartikan rumus itu, lambang itu dijadikan oleh mu'taqidnya, orang-orang yang ideolognya itu menjadikan lambang itu sebagai ikon gitu, sebagai sebab agar hati-hati atau pikiran dan hati mereka itu selalu ingat gitu terhadap komunitasnya gitu. Jadi lambang, rumus lambang itu salah satunya pada umumnya digunakan oleh komunitas yang buruk, yang merahasiakan identitasnya oleh mu'taqidnya, orang-orang yang seideologi atau orang-orang meyakini madhab itu. Nah, tapi simbol itu adalah tali ikat atau ikon agar hati dan pikiran komunitas itu selalu ingat kepada komunitasnya atau golongannya gitu. Jadi banyak di sini tuh ceritanya simbol itu dijadikan sebagai kata sandi yang digunakan oleh komunitas yang rahasia gitu, yukhfihi gitu. Jadi semacam kalau diistilahkan itu organisasi rahasia gitu. Nah, organisasi rahasia ini biasanya menggunakan simbol-simbol, perlambang-perlambang yang khas mereka. Hanya mereka yang tahu apa maksud dari perlambang itu. Kita kenal dalam
dunia itu ada istilahnya kalau di gerakan Islam yang jihadis itu, orang-orang yang itu ada istilahnya tandim siri gitu, organisasi rahasia gitu. Nah biasanya mereka itu merahasiakan identitas mereka, dan mereka menggunakan kata-kata sandi dan simbol-simbol. Hanya mereka yang tahu apa maksud dari simbol itu, dan kadang simbol-simbol itu adalah juga mengingatkan kepada pengikutnya terhadap komunitasnya gitu. Nah, ini madhab yang kalau di sini buruk gitu. Tujuannya adalah madhab sani itu madhab yang buruk, yang rahasia gitu. Yukhfihi itu. Wa ihtimal at-ta'wili fihi, wa ihtimal at-ta'wili, dan mu'taqid itu, para ideolog komunitas rahasia itu menjadikan rumus itu, menjadikan simbol itu, perlambang itu ihtimal ta'wil, ada diarahkan pada satu penakwilan, pada satu penafsiran gitu. Fihi, di dalam ar-rumus. Jadi dalam rumus itu mengandung penafsiran gitu. Yang menjadikannya sababan, satu sebab, lidaf'it tuhmati, untuk menolak kesalahpahaman, kesalahartian, anhu dari madhab. Itu satu. Jadi yang pertama itu simbol itu menunjukkan satu identitas kelompok yang sani, yang jahat, yang merahasiakan dirinya itu. Yang kedua, dalam simbol itu terdapat takwil, terdapat penafsiran gitu. Jadi kalau orang ingin tahu apa simbol itu, kata-kata sandi itu, maka orang itu harus masuk ke dalam komunitas itu, maka baru tahu simbol-simbol itu. Nah, kadang juga simbol-simbol itu tidak mesti buruk gitu. Simbol itu kadang hal-hal yang baik gitu, tapi mengandung di dalamnya itu tafsir, tujuan gitu, yang komunitas itu gunakan gitu. Nah, bagi orang yang tak ingin tahu maksudnya, maka harus masuk ke dalam komunitas itu, baru tahu apa maksud simbol-simbol itu. Nah, ini bahasa simbol ya. Ini luar biasa sekali buku ini, kitab ini. Nah, itu satu. Jadi umumnya, kata Imam Al-Mawardi, simbol itu digunakan, sekali lagi saya jelaskan, oleh komunitas yang buruk, yang rahasia gitu, yang dirahasiakan oleh para ideolognya, mu'taqidnya itu, di mana simbol itu dijadikan oleh komunitas itu ya kan sebagai pengingat identitas kelompoknya. Yang kedua, di dalamnya itu mengandung tafsir, mengandung makna tertentu gitu. Satu. Yang kedua,
Wa imma 5. Ada kalanya rumus itu, perlambang itu, ya, 5, ada kalanya 5 karena sesuatu, yadda'i yang dakwah atau mengajak, arbabuhu para pakarnya ma, annahu sesungguhnya ma, ilmun itu ilmu, ma'uzun yang sulit, yang muskil gitu, ma'uz muskil gitu. Jadi simbol juga itu ada kalanya ingin dikatakan oleh para pakar bahwa simbol-simbol itu adalah ilmu yang sulit gitu. Wa anna idrakahu, ya, simbol atau rumus gitu. Jadi rumus-rumus itu rumus matematika, rumus fisika dan lain-lain itu adalah bahasa serapan, bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab, rumus yang artinya itu simbol. Wa anna idrakahu, dan sesungguhnya menemukan ma, badi'un itu indah, mu'jizun yang, ya, mu'jiz itu makna literalnya yang melemahkan. Jadi menemukan atau mengetahui sesuatu yang dianggap rumit itu adalah satu keindahan yang melemahkan. Nah ini, atau yang bisa keindahan yang menakjubkan. Jadi mu'jiz itu sesuatu yang menakjubkan tapi bikin gentar dan melemahkan orang lain gitu. Kasun'ati itu sebagaimana sun'ah itu kreativitas atau kerajinan gitu. Kreativitas, kerajinan atau hal-hal yang dapat diproduksi gitu. Allati yang wadu'aha yang meletakkan terhadap sun'ah, arbabuha para pakar sun'ah, isman terhadap nama, li'ilmil kimiyai bagi ilmu kimia, ya kan. Faromazu, lalu kemudian arbab itu, para pakar itu memberi isyarat bi ausofihi dengan sifat-sifatnya ilmu kimia. Wa akhfau, dan arbab itu mensamarkan ma'anihi terhadap makna-makna ilmu kimia, liyuhimu agar supaya tujuannya arbab itu mengasumsikan asyukho terhadap syukho itu pelit ya, bihi dengan ilmu kimia, wal asafa dan susah payah, nelangsa, alaihi terhadap ilmu kimia, khadi'atan karena membujuk, lil uquli terhadap akal-akal, al wahiyati yang lemah, wal aroi dan pendapat-pendapat, al fasidati yang rusak. Nah ini jadi simbol-simbol, lambang-lambang, rumus-rumus itu digunakan oleh pakar seperti di ilmu kimia itu, ya kan. Ilmu kimia itu kan banyak sekali rumus-rumus kimia, rumus-rumus, lalu kemudian ya simbol-simbol di sana. Nah, oleh para pakar dulu itu pengetahuannya itu dirahasiakan gitu. Tujuannya agar terkesan bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang sulit gitu. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang tidak mudah untuk
dipelajari. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengecokkan akal-akal yang lemah dan pendapat-pendapat yang rusak. Jadi ilmu kimia, ada kan kimia dan fisika gitu ya. Kalau kimia itu kan ilmu yang berbicara tentang perubahan kimiawi gitu kan, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tapi zatnya itu masih sama, seperti air menjadi es, ya kan, es menjadi air misalkan. Itu contoh ini saja, contoh sederhananya. Kalau fisika itu kan perubahan fisik dari kayu menjadi debu, abu gitu ya misalkan. Nah, di kimia itu banyak sekali rumus-rumus gitu yang oleh pakar dulu, orang-orang pakar itu, para pakarnya itu dicitrakan bahwa kimia itu sulit gitu, karena mengandung rumus-rumus gitu. Waqad qala, dan berkata asyairu, penyair, mana'tu, saya mencegah syai'an, terhadap sesuatu, fa'aktsartu, kemudian aku memperbanyak al-wulu'a, terhadap cinta, memperbanyak bihi dengan syai', wa hubbus syai'i, adapun lebih cinta-cintanya terhadap sesuatu, ilal insani, terhadap manusia, ma, adalah sesuatu, muni'a, yang dicegah mak tersebut, ya kan. Aku melarang terhadap sesuatu, itu kan, cintaku akan semakin banyak terhadap sesuatu itu, karena sesungguhnya manusia itu akan lebih mencintai sesuatu yang terlarang gitu. Jadi semakin, ini penyair menarik, semakin sesuatu itu terlarang, semakin sesuatu itu susah, rumit, maka semakin aku mencintainya, gitu katanya. Nah, ini menarik. Jadi ilmu kimia yang diciptakan sebagai ilmu yang sulit gitu. Nah, oleh penyair dikatakan, nah, kesulitan ilmu kimia itu menjadikan cinta saya terhadap ilmu kimia itu lebih dahsyat. Gitu. Ini kalau diartikan dalam pengertian ilmu kimia, atau berbagai persoalan yang lain, atau ilmu-ilmu yang lain yang sulit gitu. Mestinya pelajar harus lebih mencintainya gitu. Karena kan ada satu dorongan penasaran. Masa iya sih ilmu kimia, ilmu fisika, matematika itu sulit gitu. Mestinya harus mendorong pelajar lebih tertantang lagi untuk mempelajarinya gitu. Tsumma liyakuna, kemudian arbab itu ada melepaskan, membebaskan. Nah, ini min uhdatima, dari tanggungannya sesuatu. Qalu, yang arbab itu, para pakar itu mengatakan terhadap ma, ida jurriba, ketika ma itu diteliti gitu. Jadi ini menarik sekali. Seseorang itu akan lepas, akan bebas dari tanggungan pendapat yang dikatakan, yang tadi dikatakan bahwa
ilmu kimia, ilmu-ilmu yang mengandung rumus itu sulit, beban-beban seperti itu kita akan bebas ketika idza jurriba, ketika kita tajribah, ketika kita melakukan penelitian, eksperimentasi, melakukan observasi langsung. Nah, ini menarik. Jadi penulis ini membantah gitu para pakar kimia bahwa kimia itu sulit gitu. Dengan cara katanya kita bisa lepas dari asumsi-asumsi bahwa ilmu kimia itu sulit dengan cara idza jurriba. Kita harus praktek gitu. Memperbanyak praktek, memperbanyak penelitian, observasi langsung. Nah, maka disitulah letak bahwa asumsi ilmu kimia itu sulit itu akan hilang. Kita akan lepas dari asumsi itu. Ini menarik sekali ini. Iya kan? Walau kana, dan jika ada sesuatu tadommana yang sesuatu itu menyimpan hadainin nau'aini terhadap dua macam ini, wa asbahahuma, dan sesamanya dua macam ini. Dua macam itu yang isinya yaitu bahwa rumus itu, simbol-simbol itu digunakan oleh organisasi rahasia. Yang kedua, rumus-rumus itu digunakan oleh pakar ilmu-ilmu yang rumit seperti kimia, fisika, matematika. Nah, dua macam ini minal rumuzi, dari rumus-rumus, ya kan, maknan, menyimpan maknan sohihan, yang benar, wa ilman, dan ilmu, mustafadan, yang bisa diambil faedahnya, la khoroja, maka mestinya sesuatu itu keluar, minar rumzi, dari rumus, dari isyarat, dari simbol-simbol, al khofiyi, yang samar, yang rahasia, ilal ilmi, menuju pada ilmu, al jaliyi, yang jelas. Ya kan? Fa inna aghradun nasi, maka sesungguhnya tujuan-tujuan manusia, misi-misi manusia, tujuan atau keinginan manusia, ma ikhtilafi ahwaihim, serta berbeda-bedanya nafsunya nas, la tattafiqu, itu tidak bersepakat, aghradun nas itu, ma'asitrin, atas ketertutupan salimin, yang cari aman, wa ikhfain, dan tidak bersepakat pada perahasiaan mufidin, yang diambil faedahnya. Ini menarik. Jadi dua macam di atas tadi, atau yang sama dengan itu, kata ini ya. Jadi rumus-rumus yang digunakan oleh organisasi rahasia dan rumus-rumus yang digunakan oleh pakar ilmu-ilmu yang rumit itu, ilmu kimia, fisika, matematika itu sejatinya mengandung kebenaran, makna yang benar, ilmu yang dapat diambil manfaatnya, dengan syarat, katanya, dengan syarat, ya kan, rumus-rumus yang tadinya bersifat rahasia, sulit, diimajinkan dengan sulit, itu keluar, dikeluarkan menuju pengetahuan yang lebih jelas. Ya kan, karena sesungguhnya manusia itu dengan berbagai perbedaan kepentingannya itu sesungguhnya tidak setuju terhadap ketertutupan, yang cari aman,
dan tidak setuju dengan kerahasiaan itu. Nah, ini menarik sekali. Jadi ilmu-ilmu simbol itu yang biasa digunakan oleh organisasi rahasia atau oleh para pakar ilmu rumit, ilmu kimia, fisika, matematika itu sebenarnya mengandung ilmu yang sangat bermanfaat, ya kan, makna yang sahih, tapi syaratnya harus dijadikan sebagai pengetahuan publik, gitu. Dijadikan sesuatu yang tidak ditutupi, gitu. Sehingga simbol-simbol, rumus-rumus itu menjadi pengetahuan yang bisa dipelajari dengan baik, gitu. Jadi ini adalah ajakan pada satu pengetahuan keterbukaan, ya, era keterbukaan. Jadi Al-Mawardi menyuarakan keterbukaan knowledge, ya, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, baik tentang rumus-rumus kimia, fisika. Itu bila perlu rumus-rumus itu yang tadinya sulit, bagaimana agar dipermudah dan mudah dipahami oleh peserta didik, gitu. Nah, sehingga bisa mencerdaskan banyak orang. Nah, dan sekarang kan sebenarnya sudah dikembangkan oleh saintis tentang berbagai ilmu rumus. Rumus itu bisa menciptakan berbagai teknologi, gitu ya, sejak Albert Einstein, Newton dan lain sebagainya itu, dan sampai sekarang itu dikembangkan, ya. Nah, bahkan simbol-simbol pun kita sudah menggunakan dalam keseharian, gitu kan, seperti simbol-simbol lalu lintas, ya kan. Kalau merah itu kita tidak boleh berjalan, ya kan. Hijau itu kita bebas berjalan. Lalu kemudian ada parkiran yang dilarang dan macam-macamnya, itu menjadi sudah menjadi keseharian kita, bahasa simbol itu ya. Jadi sudah tidak menjadi rahasia dan tidak menjadi satu komunitas tertentu, meskipun tetap saja dalam penjelasan yang pertama itu bahwa simbol-simbol pun itu digunakan oleh komunitas-komunitas rahasia, gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata Zuhair, as-sitru, adapun penghalang, dunal fahisyati. Nah, ini maksudnya bukan duna itu yang tujuannya adalah keburukan, wala yalqaka, dan tidak menemukan terhadapmu, dunal khairi, yang tujuannya kebaikan, man, seseorang, min sitrin dari ketertutupan atau penghalang, iya kan. Jadi ketertutupan itu tujuannya buruk, katanya gitu. Dan kamu tidak akan menemukan kebaikan dari ketertutupan itu. As-sitru dunal fahisyati wala yalqaka dunal khairi min sitrin. Ini syairnya Zuhair. Jadi ketertutupan itu adalah keburukan, dan kamu tidak akan menemukan kebaikan dari ketertutupan itu. Ya, menarik sekali. Jadi penulis Al-Mawardi itu mendorong
keterbukaan pengetahuan gitu, sehingga tidak ada dominasi pengetahuan gitu. Waqad yahsunu, terkadang baik katanya ar-rumzu rumus firrumi, dalam peradaban Romawi. Manas. Ini menarik sekali, ini penulis kitab ini Al-Mawardi dalam sub ini akan menjelaskan tentang rumus atau simbol yang digunakan dalam peradaban Romawi. Kan sebelum-sebelumnya penulis sering mengutip pandangan-pandangan dari peradaban Persia seperti Anusirwan, pendapatnya Anusirwan, Buzur Jamhir dan lain sebagainya. Nah, sekarang penulis Al-Mawardi ini akan menjelaskan tentang rumus atau perlambang yang digunakan dalam peradaban Persia. Jadi sudah sangat kosmopolitan ya penulisnya ini. Beliau menguasai khazanah Islam, Al-Quran, hadis, syair Arab, peradaban Persia, dan juga menguasai peradaban Romawi. Luar biasa, ini kosmopolitan sekali ini Al-Mawardi. Warubbama ustu'mila katanya, dan terkadang digunakan ar-ramzu, rumus atau isyarat yang samar, minal kalami, dari ucapan atau dari kalimat, fima, dalam sesuatu, yuradu, yang dikehendaki, tafkhimuhu, mengagungkan minal ma'ani, dari makna-makna, wa ta'dimuhu, dan mengagungkan minal alfadi, dari lafad-lafad atau dari kalimat-kalimat. Jadi terkadang rumus pun itu digunakan dalam susunan kalimat yang tujuannya adalah mengagungkan makna yang tersimpan di dalam kalimat itu dan mengagungkan, memuliakan susunan kalimat itu sendiri. Tujuannya apa? Liyakuna, supaya ada itu ahla, itu lebih manis, fil qulubi, dalam hati-hati manusia, mauqian, ya mauqian di tempatnya, ditempatkannya gitu, wa ajla, dan luwih agung, fin nufusi, di dalam hati-hati manusia, maudian, tempatnya, fayasiru, maka jadi itu birramzi, dengan rumus atau dengan simbol, sairon, itu berjalan. Jadi wafis suhufi, dan di dalam buku-buku, mukhalladan, yang diagungkan, ya kan. Ya, tujuannya rumus itu digunakan dalam kalimat itu agar hati kita, kalimat atau makna itu lebih manis ya, diresapi oleh hati manusia dan lebih agung ya. Tempat kalimat itu lebih agung, ditempatkan dalam diri manusia, dan rumus itu menjadi faktor akselerasi peradaban manusia dan tertulis dalam buku-buku mukhalladan, ya kan, yang menjadi lebih langgeng gitu, ya kan. Jadi buku itu adalah kerja abadi katanya gitu. Menulis itu adalah keabadian dan menolak untuk punah, suhuf muqallad. Jadi buku itu kan adalah korpus yang melanggengkan apa yang telah ditulis, melanggengkan makna yang tersimpan dari generasi ke generasi. Itu buku itu bisa sampai menemani umat manusia gitu.
Kalladzi sebagaimana sesuatu hukia yang diriwayatkan, diceritakan an Pitagoras, an Pitagoris, dari Pitagoras. Nah, ini kalimat yang diceritakan dari Pitagoras. Nah, jadi Pitagoras itu alimun riyadiyun yunaniyun masyhurun binadoriyatihi ar-riyadiyah. Jadi ilmuwan matematika Yunani yang masyhur, yang terkenal teori matematikanya gitu. Fi wasoyahu, di dalam wasiat-wasiatnya Pitagoras, al-marmuzati, yang diisyaratkan, annahu, sesungguhnya Pitagoras, qala, itu berkata Pitagoras, ihfid, ya kan, jagalah kamu mizanaka, terhadap timbanganmu, minan nada, dari pemberian, wa auzanaka, dan jagalah kamu terhadap timbangan-timbanganmu, minas soda, dari oksidasi atau dari karat, ya, soda itu. Nah, ini satu kalimat ini yang dari Pitagoras ini, kata-katanya, jagalah timbanganmu dari pemberian dan jagalah timbanganmu dari karat. Nah, yuridu, Pitagoras menginginkan, menghendaki, bihifdil mizani, dari kata-kata menjaga timbangan, minan nada, dari pemberian. Apa yang dikehendaki? Ya kan, hifdzul lisani, yang dimaksud adalah menjaga lidah, minal khana, dari keburukan, ya kan. Jadi yang dimaksud menjaga timbangan dari pemberian itu adalah menjaga lidah dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jahat, mengumpat, fitnah, hoax, dan yang lainnya. Jadi Pitagoras mengatakan jagalah timbanganmu dari pemberian, yang dimaksudkan adalah jagalah lidahmu dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan mengumpat, fitnah, kotor, kata-kata kotor, hoax, dan lain sebagainya. Nah, wahifdul wazani, dan yang dimaksud dengan menjaga timbangan, minas soda, dari karat, itu dimaksudkan adalah hifdul akli, adalah menjaga akal, minal hawa, dari hawa nafsu, ya kan. Jadi jagalah timbanganmu dari karat, itu dimaksudkan adalah jagalah akalmu dari intervensi hawa nafsumu. Jadi menarik sekali Pitagoras itu untuk menjaga dua ini, dan ini maknanya mendalam sekali sebenarnya, untuk menjaga lidah dan menjaga akal dari erosi hawa nafsu, ya kan. Fasoro, maka perkataan Pitagoras itu menjadi, ya, bihadar romzi, dengan inilah rumus, mustahsanan, dibaguskan, diindahkan, mudawwanan, dan ditulis, ya kan. Walau qalahu, dan jika Pitagoras itu berkata, ihfid mizanaka minan nada wa auzanaka minas soda, bilafdi, dengan kalimat, as-sorihi, yang terang, yang jelas, wal makna, dan makna, al-fasihi,
yang fasih, lama saro, maka perkataan ihfid mizanaka itu tidak berjalan, tidak keluar, tidak berjalan anhu dari Pitagoras. Wala ustuhsina, dan tidak dianggap indah perkataan ihfid mizanaka itu minhu dari Pitagoras. Ya, jadi seandainya kita memahami makna literalnya, makna harfiahnya, ya kan? Ya, apa maksudnya menjaga timbangan dari pemberian, menjaga timbangan dari karat? Kalau makna harfiahnya, makna literalisnya, yaitu tidak berguna apa-apa kan? Maksudnya biasa saja gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu mengandung makna yang sangat berarti, yaitu untuk menjaga lidah dari kata-kata kotor dan menjaga akal dari hawa nafsu. Wa illatu dalik, adapun alasan mustahsin itu, maksudnya kalimat itu menjadi indah kalau dilihat di situ sebenarnya mengandung rumus itu ya. Annal mahjuba, sesungguhnya sesuatu yang dihalang-halangi, anil afhami, dari pemahaman hati, kal mahjubi, itu sebagaimana sesuatu yang dihalang-halangi, anil absori, dari penglihatan, fima, dalam sesuatu, yahsulu, yang hasil, ma itu lahu, bagi mahjub, fin nufusi, dalam hati, minat ta'dimi, dari mengagungkan, wa fil qulubi, di dalam hati, min tafkhimi, dari mengagungkan. Nah, ya kan? Ya, jadi tujuannya kenapa dalam kalimat itu mengandung keindahan dan mengandung rumus makna yang berarti, itu ya sesungguhnya sesuatu yang dihalang-halangi atau sesuatu yang sulit untuk dipahami, itu seperti sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Sesuatu yang terhalang-halangi untuk dipahami itu sama seperti sesuatu yang terhalang-halangi untuk dilihat. Saya ingat dalam satu cerita itu Albert Einstein, ya kan? Albert Einstein kalau tidak salah pada waktu itu berada di Jepang ya. Lalu ada seorang kurir menyampaikan surat atau anulah bingkisan atau apalah barang, seperti kalau di sekarangnya itu gosen gitu. Prof, ini ada barang dari amanat gitu. Oh, terima kasih gitu. Tapi sebentar. Nah, Albert Einstein itu berpikir ingin memberikan sesuatu kepada kurirnya itu. Lalu ambillah secari kertas tulisan, merenung sebentar, lalu kemudian tulis. Itu rumus, ya kan, tulisan Albert Einstein itu, lalu dikasihkan ke orang itu. Lalu berapa puluh tahun kemudian Albert Einstein sudah meninggal. Secari kertas yang dari Albert Einstein itu dilelang, ya kan, dilelang, lalu kemudian laku miliar dolar gitu, dan ternyata isinya adalah kunci kebahagiaan. Jadi, nah itulah satu kalimat dari para filosof itu, di dalamnya itu ada makna
yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, Pitagoras mengatakan jagalah timbanganmu dari pemberian dan jagalah timbanganmu dari karat. Itu sangat masyhur. Nah, maksud menjaga timbangan itu adalah untuk menjaga lidah kita agar tidak mudah mengatakan kata-kata kotor dan menjaga akal kita dari erosi nafsu kita. Nah, itulah kata-kata Pitagoras ini mengandung makna yang sangat berarti. Begitu juga Albert Einstein memberikan secari kertas itu kepada kurir, dan ternyata di dalamnya itu mengandung kunci kebahagiaan gitu. Wama adapun sesuatu doharo yang jelas minha dari afham, dari pemahaman itu, walam yahtajib dan tidak terhalang-halang emaknya itu, hana itu menjadi sesuatu itu menjadi ya diam atau biasa saja gitu. Wasturdila dan dianggap hina. Wahada adapun rumus innama yasikhu menjadi sah istihlauhu menganggap rumus itu manis fima dalam sesuatu qalla yang sedikit ma itu, wahwa adapun ma bilafti dengan kalimat as-sorihi yang jelas, mustaqillun itu menyendiri. Iya, jadi kalau sesuatu itu dipandang apa adanya gitu, tidak dipahami makna yang terkandung di dalamnya, kita hanya melihat makna literalnya, ya kita ya tidak, ya itu biasa saja gitu, sesuatu yang biasa, bahkan rodila ya, sesuatu yang hina gitu ya. Dan dengan rumus atau dengan makna perlambang ya, makna simbolik yang ada di dalamnya itu menjadikan sesuatu itu manis dan indah gitu loh. Fa'amal ulumu adapun ilmu-ilmu al-muntasyiratu yang berkembang, allati yang tattali'u yang tahu an-nufusu hati ilaiha terhadap ulum itu, faqad istaghnat maka ilmu itu cukup biquwatil ba'isi dengan kekuatan sesuatu yang menarik alaiha atas ulum, wa syiddatid da'i dan kuatnya sesuatu yang menarik ilaiha kepada ulum, anil istid'ai dari upaya menarik ilaiha terhadap ulum, biromzin dengan rumus, dengan simbol, mustahalliyin yang dianggap manis, walafdin dan lafad atau kalimat, mustaghrabin yang dianggap menakjubkan. Ya, jadi ilmu itu kalau sudah berkembang, sudah diketahui banyak orang, ya kan, pengetahuan itu ya, maka ya itu perlu penarik yang sekiranya ilmu itu bisa menarik gitu ya, menawan, dianggap manis lah ya, mustahilin itu, dan disampaikan dengan kalimat yang menakjubkan gitu ya. Maksudnya kadang kan ilmu itu, misalkan ilmu fikih atau ilmu tasawuf gitu ya, ilmu tasawuf
mungkin satu pakar dengan pakar yang lain itu pemahamannya sama gitu, atau ilmu fikih atau ilmu sastra atau ilmu apapun itu ilmu-ilmu yang sudah diketahui banyak orang ya, sudah berkembang di masyarakat. Nah, itu yang dibutuhkan agar seseorang itu tertarik dengan ilmu itu adalah ya agar bagaimana penyampaiannya itu menarik gitu, dengan kalimat yang menakjubkan, dengan sesuatu yang bisa menarik ya, dengan simbol-simbol ya. Misalkan dalam ilmu tasawuf misalkan, sebenarnya kan banyak ya, ada kesamaan-kesamaan, tapi satu penulis dengan penulis yang lain itu berbeda narasinya itu. Meskipun ada kemiripan-kemiripan, tapi di sana ada perbedaan makna simbol di dalamnya, dan lafdin mustaghribinnya itu kalimat yang menakjubkannya itu. Ya mungkin misalkan Ihya yang begitu lebar, panjang lebar, ada titik persamaan dengan hikam misalkan. Tapi hikam ini kalimatnya menakjubkan, pendek-pendek, tapi mengandung makna simbolik gitu, yang sangat dalam dan bikin penasaran seorang, sehingga orang itu tertarik gitu. Misalkan meskipun pada akhirnya ketika diuraikan ada kemiripan dengan Ihya misalkan, atau Johar Maknun dengan Uqudul Juman, itu kan ilmu balaghah, sama-sama ilmu balaghah ma'ani gitu, tapi narasinya berbeda. Nah, ilmu-ilmu yang sudah muntasyirah, itu letaknya ya bagaimana agar tertarik orang itu ya dengan melalui rumuz mustahli dan lafadz mustaghrib itu. Baldalika, bahkan adapun rumuz mustahli wa lafdin mustaghrib itu munafirun anha, yang ditinggalkan ya, dilari ya, anha dari ilmu mustaghrib itu. 5, karena sesuatu fil istighali, dalam kesibukan bistikhrazi rumuziha, dengan mengeluarkan isyarat-isyarat ulum, minal ibtali, dari menjauhkan, andarkiha, dari menemukan ulum, wa tasawwuri ma'aniha, dan menemukan atau mendeskripsikan makna-maknanya ulum. Fahada, adapun inilah penjelasan di atas, innama yasihu dan yang seterusnya itu, halur rumzi, keadaan rumus atau isyarat atau perlambang gitu. Ya, jadi kalau dalam satu narasi pengetahuan atau tulisan ya gitu ya, itu kan biasanya kita akan membaca yang pertama itu makna literalnya gitu kan, makna apa adanya dulu gitu. Lalu kemudian yang kedua kita tasawur ma'aniha, jadi mendeskripsikan maknanya itu. Jadi ini apa maksudnya, lalu kemudian kita coba mentasawurkan gitu. Lalu kemudian juga kita apa ini simbol-simbol apa yang ada di dalam narasi kalimat tersebut. Jadi sehingga kita bisa maksimal
untuk menemukan arti yang sesungguhnya. Tapi katanya gini, kalau kita ini terlalu sibuk untuk mengeluarkan rumus-rumus itu, ya kan, maksudnya makna simbolik di dalam kalimat itu jangan sampai kita menjauhkan kita dari pengetahuan dasar yang kita maksudkan, dan jangan sampai karena kita sibuk mengeluarkan ini simbol-simbol yang ada dalamnya ini apa, kita malah melalaikan tasawur ma'aninya itu. Jadi berarti tahapannya ini, kalau saya memahami di sini, yang pertama adalah membaca teks aforisma itu ya. Ini bisa jadi ini kasusnya persoalan aforisma ini. Jadi Pitagoras. Nah, aforisma itu kalimat yang sastra tinggi, mengandung makna filosofi yang sangat tinggi, gitu kan. Sehingga kita harus memahaminya. Yang pertama makna literer, yang kedua ini maksudnya apa. Setelah itu yang ketiga, kita mentasawurkan, mampu menjabarkan makna-makna yang terkandung di dalam aforisma itu. Lalu kemudian setelah itu baru kita mendalami makna-makna simboliknya, rumus-rumus yang ada di dalamnya itu. Nah, jangan sampai, katanya di sini itu, jangan sampai kita sibuk, ya kan, berusaha mengeluarkan makna simboliknya itu, sampai kita menjauhkan dari pengetahuan maksud dari teks itu, misalkan aforisma itu. Jangan sampai juga kita menjauhkan dari tasawur ma'anihnya itu, deskripsi makna yang terkandung di dalam aforisma tersebut, gitu. Ya, jadi rumus-rumus makna-makna simbolik itu sangat banyak sekali, kata Al-Mawardi, dalam peradaban Romawi, gitu. Nah, mungkin Shakespeare, lalu kemudian ada para filosof, misalkan Nietzsche, ya. Nietzsche itu ada aforismanya itu Zarathustra, ya. Saya punya versi Arabnya, judulnya itu Hakadza Takallama Zarathustra. Jadi itu kalimatnya aforisma, gitu. Jadi ini cara memahaminya, kalau menurut Al-Mawardi, yang pertama makna literalis dulu, tapi jangan berhenti di makna literalis. Kita yang masuk lagi pada idrok, jadi pengetahuan, pemahaman yang benar. Lalu tasawur yang ketiga, tasawur ma'ani, deskripsi apa ini makna yang terkandung di dalamnya. Baru terakhir adalah ar-rumuz. Jadi rumus-rumus makna simbolik, ya, yang ada di dalamnya itu. Nah, ya cukup sekian karena hampir maghrib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.